Dan Nabi kita kan Nabi Rahmah, hadirin, rahmatan lil alamin. Beliau itu diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagai kasih sayang. Lalu melihat fenomena seperti itu, melihat pemandangan seperti itu. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'antariq fa'ati tahtal arsy fa'aqa sajidan li rabbi azza wa jal. Lalu aku beranjak, aku menuju sebuah spot di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ati tahtal arsy, aku mendatangi di bawah arsy Allah. Fa'aqa'u sajidan li rabbi azza wa jalla. Lalu aku sujud di sana. Aku sujud kepada Rabbul Alamin. Aku sujud. Nabi kita sujud. Thumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alai syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Lalu pada saat aku sujud itu, atau Allah subhanahu wa ta'ala memfatah, memberitahukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian yang hendaknya beliau baca pada saat itu. Dan kalimat pujian-pujian tersebut itu belum pernah disampaikan sebelumnya. Lam yaftahu ala ahadin qabli, nggak pernah disampaikan kepada siapapun selainku dan sebelumku. Jadi Nabi SAW memuji Allah pada saat itu dengan kalimat yang Allah sampaikan pada saat itu. Sebelumnya belum. Ini kalimat-kalimat yang berbeda, yang baru. Thumma yuqal, ya Muhammad irfa' ra'sak. Lalu disampaikan, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'tah, mintalah, permintaanmu akan diberikan. Washfa' tu syafa', berikanlah syafaat, syafaatmu akan di-ACC, akan dikasih. Farfa'u ra'si, lalu aku angkat kepalaku. Antum tahu apa yang pertama kali diucapkan oleh Nabi SAW, jamaah? Kata beliau, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Itu kalimat yang disampaikan Nabi kita SAW. Ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Beliau nggak bicarakan tentang diri beliau. Yang beliau sebutkan antum, jamaah. Kita semua, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat ya Rabbi, umat ya Rabbi. Itu yang disampaikan oleh beliau. Beliau ingat kita, hadirin. Kita yang melupakan sunnahnya. Kita yang belum maksimal menjalankan ajarannya. Kita yang suka menyanyiakan, malas ngaji, malas mengkaji haditsnya, ngaji bolong-bolong, kurang diamalin. Akhlak kita belum seperti akhlak Nabi SAW. Dia memang nggak pernah bisa, tapi nggak ada usaha yang maksimal gitu loh. Sikap kita, sunnah-sunnah Nabi masih banyak yang belum kita kerjakan. Tapi Nabi kita Nabi Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang, yang diucapkan umat ya Rabbi, umat ya Rabbi. Umatku ya Allah, umatku, umatku.
Hadir, coba kemarin kita ingat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam apa enggak? Ketika kita bangun tidur tadi, apakah kita ingat Allah Subhanahu wa taala lalu ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tidak? Bahkan ketika nama beliau disebutkan, kita nggak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Namanya disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Jangankan langsung ingat gitu loh. Wah, ini namanya disebutkan, kita nggak ingat juga. Bahasa kita sekarang, kalau nama belum disebutkan itu seperti umpan lambung, tinggal disemes aja. Umpan lambung itu kan. Tinggal kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Atau apalah. Tapi kita juga enggak gitu. Seakan-akan kita hidup kekal selama-lamanya. Karena kita nggak dibangkitkan. Ini fakta penting buat kita. Beradablah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taulah kedudukan beliau. Jangan kufur nikmat, hadirin. La yashkurullah man yashkurun nas. Gak bersyukur sama Allah orang yang gak bersyukur sama manusia. Dan kalau kita nggak bersyukur sama teman aja, kita dianggap nggak bersyukur sama Allah. Kita nggak bersyukur sama sahabat aja, dianggap nggak bersyukur sama Allah. Kita nggak bersyukur sama guru aja, kita dianggap nggak bersyukur sama Allah. Lalu gimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau datangi, beliau sujud. Beliau datangi, beliau sujud. Lalu beliau katakan, ummati, ummati, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Lalu bagaimana dengan kita jemaah? Seperti apa kita memperlakukan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itulah alasan kenapa kita mengerti, kenapa para ulama dulu tuh ta'zim sekali dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat memuliakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuh sampai Imam Malik tuh kalau mau bicara hadis Nabi SAW tuh mandi dulu, wudhu, pakai parfum. Said Mudu Saib lagi sakit kondisi beliau tuh. Lalu dijenguk, lalu ditanyakan tentang hadis Nabi SAW. Lalu beliau memaksakan diri untuk duduk. Lalu ketika kenapa nggak berbaring aja? Kita tahu engkau lagi sakit. Kata beliau, ana astahi minan Nabi SAW. Aku nih malu sama Rasulullah SAW. Hadithuhu yuqra wa ana mustalqin. Hadisnya dibacakan dan aku dalam kondisi duduk. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu sedangkan kita santai aja, ngongkang-ngongkang kaki, ngobrol, hadis dibacakan, balas WA lah, inilah itulah. Kan nggak ngerti kita kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya pentingnya belajar, pentingnya ilmu. Di saat kita bingung, mentok sana nggak, di saat pada saat itu orang tua kita sendiri nggak bisa bantu, bingung orang tua kita, yang selama ini kita andelin nggak bisa, udah. Manusia bingung pada saat itu, takut luar biasa. Jangankan orang tua, jangan teman, Nabi Adam nggak bisa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh nggak, Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Musa, Nabi Isa, alaihi wassalatu wassalam. Dan lihat kalian, ummati ya Rabbi, ummati, ummati. Lu nggak mengatakan, oh, yang pertama saya ya Allah, ini saya lagi gini nih, gimana, aman nggak diri saya? Enggak, ummati ya Rabbi, ummati. Dan lucunya kita bahas hadis Nabi SAW sambil ngantuk-ngantuk gitu. Ummati, ummati. Allahu Akbar. Kan harusnya perlihatkan sebagai orang yang butuh gitu ya, butuh, kita nih butuh. Kehidupan ini akan berakhir. Jadwal kajian kita, harusnya kita bahas kitab yang isinya sunnah Nabi SAW, lalu di cancel. Kenapa? Ada meeting sama A, lalu di cancel gara-gara ada urusan sama B. Itu si A, si B, si C, itu akan nolong nggak gitu loh? Akan peduli dengan Anda? Kan kita harus tahu cara bermain ya hadirin. Kalau mau PDKT kan kita harus tahu ini potensial nggak sih? Dia bantu nggak?
Jangan nggak bantu. Harusnya kan sunnah Nabi di nomor satu kan. Mereka nggak bisa bantu kita nanti. Dan banyak orang bantu kita nggak tulus. Nggak ada makan siang gratis, itu kan istilah yang ada di kehidupan. Nabi SAW tulus bantu kita, hadirin. Itulah sabda Nabi, itulah firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 128. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma'anitum. Allah berfirman itu, Allah berfirman tentang Nabi kita SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat rasanya penderitaan kalian. Kita berat, kita kesulit, umatnya kesulitan itu kata Allah, nabinya SAW berat. Beliau punya rasa empati yang sangat besar. Azizun alaihi ma'anitum. Masa kita nggak cinta dengan sosok seperti ini, hari? Kok kita nggak respect sama orang? Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Itu hidupnya kata Allah. Itu senantiasa menginginkan kebaikan buat kalian. Hidup beliau itu senantiasa menginginkan kebaikan buat kita. Gimana biar kita beriman? Gimana kita biar selamat? Selamat. Selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Itu hidup beliau dedikasikan untuk itu. Kita nggak kasih apa-apa juga buat beliau. Apa yang kita kasih buat beliau? Pernah ada, kita nggak pernah kasih apa-apa. Kalau kita ikutin itu juga buat diri kita, nggak menurunkan kedudukan beliau kok. Kalau kita maksiat, kalau kita nggak mau ikutin sunnahnya, kalau kita nggak mau menjalankan ajarannya, enggak. Allah, Nabi SAW nggak dirugikan. Beliau tetap menjadi yang mulia. Hadis ini nggak akan berubah. Emang hadis ini berubah? Kalau kita nggak mau ikut sunnah beliau SAW, nggak mau berittiba kepada Nabi SAW, lalu kita lebih memilih konsep yang baru atau ibadah yang baru dan seterusnya, enggak. Tetap aja beliau menjadi penentu pada hari kiamat nanti. Hadisnya nggak berubah. Hadisnya nggak berubah. Beliau tetap pemimpin manusia pada hari kiamat. Beliau sampai sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr. Aku yang pertama kali dibangkitkan. Pertama kali dibangkitkan Nabi SAW. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Aku manusia pertama kali memberikan syafaat dan aku yang pertama kali di-ACC syafaatnya. Emang berubah? Nggak berubah. Kita mau maksiat, kita mau nggak menjalankan sunnahnya, bahkan kita mau mengolok-olok sunnah beliau SAW, nggak ada pengaruh dengan beliau. Beliau tetap sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Beliau tetap pemimpin anak manusia pada hari kiamat. Beliau tetap yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Beliau tetap yang pertama kali memberikan syafaat. Dan yang syafaatnya diterima. Nggak ada perubahan sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita yang bermasalah. Bukan beliau, kita ya. Kita yang akan punya masalah besar pada hari kiamat. Hadirin yang Allah muliakan, kedudukan beliau sangat tinggi, sangat tinggi. Sayyidu waladi Adam. Nah, kok bisa sunnah beliau kalah dengan kepentingan dunia kita, nggak enakan sama teman kita, nggak enakan sama teman kita, akhirnya kita selisih lagi ajaran beliau. Cuman gara-gara nggak enak sama teman. Ada yang nggak enak sama bosnya, ada yang nggak enak sama atasannya. Emang mereka bisa bela kita pada hari kiamat, hadirin?
bisa ngelobiin kita gitu. Kedudukan beliau sangat mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan kenapa para ulama mengatakan kenapa alurnya seperti ini, ke Nabi Adam, lalu Nabi Nuh, lalu Nabi Ibrahim, lalu Nabi Musa, lalu Nabi Isa, lalu Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian pihak ketika membaca hadis ini dibuat joke kalau gitu. Kalau aku kan udah belajar hadis ini Pak Ustadz, aku mau langsung aja ke Rasulullah SAW, mau potong kompas. Nggak ngerti pesan besarnya. Kenapa ada alur seperti ini? Ini pesan besar, agar pesannya clear bagi kita bahwa Rasulullah di atas yang lain. Kalau langsung direct ke Nabi SAW, mungkin orang bisa katakan Nabi Isa juga bisa, ya lo nggak ke Nabi Isa aja. Ada yang bilang Nabi Musa juga bisa, ya lo nggak ke Nabi Musa aja. Nabi Nuh sebenarnya bisa juga loh, tapi kamu kan nggak ke Nabi Nuh. Nabi Ibrahim tuh Masya Allah, tapi kan lo nggak ke Nabi Ibrahim. So, orang akan mengatakan demikian. Tapi begitu dibuat yang terakhir, dan kita harus melalui alur Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, clear. Nggak ada yang bisa kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang bisa kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang lebih spesial dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang lebih utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelas ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sayyidu waladi Adam. Ini pemimpinnya umat manusia pada hari kiamat. Ini udah mentok, nggak ada lagi bisa. Baru ke beliau. Dan agar kita tahu keutamaannya, hadirin, keutamaannya. Beda orang tuh kalau ada sesuatu langsung dibantu dengan harus drama dulu atau muter-muter baru sampai dibentok baru dibantu. Itu beda. Rasa syukurnya beda, respectnya beda, memuliakannya beda. Beda. Nah, kita harus tahu keutamaan. Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Allah, irfa' ra'sak, bangkit wahai Muhammad. Cukup sudah bangkit. Wasal tu'atah, minta dikabulkan. Wa qul yusma', dalam riwayat sampaikan, ucapanmu akan didengar. Gitu. Akan mintalah permintaan kamu akan diberikan. Ucapkan sesuatu, ucapanmu akan didengar, nggak akan dicuekin, nggak akan dikacangin, akan didengar. Lalu beliau minta apa? Beliau bicara tentang diri beliau? Enggak. Beliau bicara tentang masalah beliau? Enggak. Beliau bicara tentang sebatas rumah tangga beliau? Enggak. Beliau sebatas bicara tentang cucu-cucu beliau? Enggak. Beliau sampaikan ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, umatku ya Allah, umatku. Memang pemimpin sejati beliau, hadirin. Pemimpin sejati udah. Itu pemimpin. Gak bicarakan dirinya, gak bicarakan ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Beda sama kita kan. Jangankan bicara pemimpin umat manusia, kita pemimpin rumah tangga berantakan. Kita baru mimpin keluarga aja selalu minta, mikirinnya diri kita. Yang diangkat hak kita. Ya, gimana mau jadi? Nabi SAW pemimpin umat manusia. Umat ya Rabbi, umat ya Rabbi, umatku. Gak bicara tentang diri beliau, gak bicara dalam skup rumah tangga beliau, keluarga beliau. Padahal kalau beliau bicara tentang keluarga, semua sepakat, kita setuju, itu harus dinomorsatukan. Siapa umat yang gak setuju? Itu harus dinomorsatukan. Kita semua sepakat. Tapi beliau gak bicara gitu. Beliau libatkan kita pada pembicaraan pertamanya, ummati ya Rabbi, ummati. Oleh karena itu hadirin, semakin kita mengenal bagaimana beliau SAW, kita harus semakin sadar betapa lalainya kita terhadap hak beliau SAW, dan betapa lalainya kita terhadap sunnah beliau SAW. Maka
Perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri. Dan jangan berpikir pendek. Hari itu pasti datang, hadirin. Dzalikal yaumul haqq. Hari itu pasti datang. Gak ada keraguan. Gak ada keraguan. Wah, semoga Allah tolong kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dan dimasukkan ke surganya atau surga Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini.